Sebagai rasa tanggung jawab berusaha kepada lingkungan dan sosial, selanjutnya kita akan simak bersama-sama pemaparan CSR perusahaan yang telah dilaksanakan PT Wisma Sarana ini. Tidak usah menunggu terlalu lama, saya akan mengundang Ibu Nelly selaku perwakilan Yayasan Obor Berkah. Kami persilakan kepada Ibu Nelly dan kita berikan tepuk tangan kepada Ibu. Terima kasih kepada Pak Cahyadi yang kuasa yang sudah mengundang kami dari Yayasan Obor Berkah Indonesia untuk bisa hadir di tempat ini dan mempresentasikan apa sih Yayasan Obor Berkah Indonesia. Jadi Pak Cahyadi ini sudah lama menjadi mitra OBI dan kemarin beliau telepon saya, Bu Nelly, ayo dong kalau bisa siapkan presentasi supaya tamu-tamu yang hadir juga tahu apa sih Yayasan Obor Berkah Indonesia, kegiatannya apa. Dan saya langsung bilang, siap Pak. Dengan sangat merasa terhormat sekali, saya bisa ada di sini bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, bersama Bapak Cahyadi yang sudah 50 tahun. Perusahaannya demikian berkembang dan saya belajar banyak dari ini Pak. Oke, saya akan dengan cepat memulai Obor Berkah Indonesia dengan tagline tetap saya senang menolong orang lain. Dan next, ya. Saya Nelly Hardianti, Ketua Yayasan dari Obor Berkah Indonesia, dan inilah sejarah atau latar belakang dari Obor Berkah Indonesia didirikan pada tahun 1999. Pada waktu itu kami hanya fokus di pelayanan medis dan bantuan-bantuan makanan sembako yang memang sangat diperlukan pada saat itu. Kemudian tahun 2004 kita semua tahu terjadi bencana yang luar biasa dahsyat di Aceh dan Obor Berkah hadir pada waktu itu menjadi salah satu yayasan kemanusiaan yang hadir pertama kali di sana dengan cepat merespon dan akhirnya kita tahu dari 2004 sampai dengan 2014 begitu banyak bencana-bencana yang terjadi dan kami dengan cepat merespon akhirnya kami mendapat penghargaan dari Presiden waktu itu Bapak SBY. Tahun 2007, 3 tahun kemudian kami memulai life changing surgery. Di dalamnya ada operasi katarak, operasi video syuting, hernia dan banyak operasi-operasi lainnya. Khususnya kami fokuskan kepada anak-anak. Di 2014, 7 tahun kemudian kami memulai project education kami dirikan sekolah di Tanah Merah. Kemudian 2015 kami dirikan sekolah juga di Nias, dan khusus Tanah Merah dan Nias kami gratis Bapak Ibu. Jadi ada dari TK sampai PKBM, SD, SMP dan SMA semua diberikan secara gratis dan juga ada lembaga pendidikan komputer. Dan 4 tahun kemudian 2018 kami memulai project Clean Water, di dalamnya ada sumur dan juga rain harvest system. Dan di 2020 kami yang tadinya pelayanannya itu pokoknya di sini membutuhkan kami ambil, di sini kami ambil, akhirnya kami mulai bebenah ini kami fokus melayani di komunitas. Jadi kami pilih komunitas yang kami mau layani. Kami mulai membenahi diri program apa yang cocok, yang harus holistik, tidak disahkan enteral, tapi kami harus memberikan kain. Maka pada 2 tahun kemudian kita tahu ya 2019 sampai 2021 adalah masa COVID, di mana kami memang hanya melayani orang-orang yang memang memerlukan bantuan, kebanyakan sembako, bangkut. Kemudian kami mulai 2022 kami mengeluarkan program baru namanya Hunger Relief. Sebenarnya kalau diterjemahkan itu bantuan pangan, tapi kami tidak hanya memberikan upah. Di sini kami memberikan kail dan berikutnya next. Dan misi kami menyatakan kasih Tuhan dengan meringankan penderitaan, memberikan harapan baru, serta menyediakan edukasi dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat
yang membutuhkan di seluruh Indonesia. Next. Nah, inilah 5 pilar kami. Jadi kami ada hunger relief yang tadi saya bilang. Kami di sini memberikan bantuan UMKM, bantuan pertanian, kemudian ada pelatihan vokasional di mana orang tua dilatih supaya mereka memiliki keterampilan dan bisa memiliki mata pencaharian yang tetap, dan juga di dalamnya kami memberikan makanan gratis, sarapan pagi Bapak Ibu. Jadi sebelum Pak Prabowo ada makan siang gratis, OBI sudah mencanangkan sarapan pagi gratis, tapi kami pilih dari murid-murid kami yang bermitra, jadi sekolah-sekolah PAUD yang bermitra dengan kami. Kemudian medical care seperti biasa kami tetap melaksanakan pelayanan kesehatan, tapi kami hanya fokus di 2 tempat, yaitu di Sumatera Utara dan kemudian di NTT yang memang tempat-tempat yang jauh dari jangkauan medis. Kemudian pilar ketiga clean water, kami mengerjakan sumur dan juga rainwater system, tapi kami juga fokus di NTT dan di Sumatera Utara dan di Nias. Education kami punya 2 sekolah, di Tanah Merah 1 gratis buat TK sampai dengan SMA. Kemudian di Nias tadinya gratis, tapi sekarang sudah gratis. Kami tetap memperlakukan mereka harus bayar uang sekolah, tapi dengan sangat terjangkau. Dan sekolah Nias OBI sekarang itu menjadi satu sekolah terbaik di Nias. Kemudian disaster relief kami tetap mengerjakan itu karena itu salah satu salah satu keahlian OBI. Tahun ini kami tidak hanya seperti kita tahu sejak Pak Jokowi berkuasa tidak banyak bencana ya Bapak Ibu ya. Jadi kami sekarang menangani bukan disaster relief tapi disaster response. Kami memberikan training kepada desa-desa, kepada sekolah-sekolah, bagaimana caranya mereka benar. Kalau terjadi gempa, gimana caranya? Kalau banjir, gimana caranya? Nah, inilah yang pilar kami. Selanjutnya, next. Nah, ini adalah program relief kami. Ada sarapan pagi gratis. Sebenarnya ada juga kami berikan kebun kepada sekolah-sekolah atau PAUD yang bermitra dengan kami. Dan juga kami ada bantuan UMKM. Khusus tahun ini kami kurang lebih memberikan bantuan sudah kepada 100 lebih keluarga untuk mereka bisa bikin toko kecil-kecilan, food stall atau handcraft gitu ya. Kebanyakan ini ada di Jawa. Kemudian kami ada pertanian, bantuan pertanian juga seperti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini petani tomat yang juga adalah orang tua dari sekolah-sekolah yang kami bina di Sumatera Utara. Next. Ini adalah medical care. Jadi ada bibir sumbing, hernia, dan katarak. Kemudian ada bakti sosial kesehatan seperti biasa kami kerjakan di NTT, kemudian juga di Sumatera Utara, dan ini terputus ya. Jadi ini sebenarnya pemeriksaan kesehatan, tidak harus sudah sakit baru diperiksa. Jadi mulai tahun ini kami juga mengeluarkan ada ultrasound sistem yang dimana kami khusus memeriksa kepada ibu-ibu hamil, jadi supaya bayinya itu sehat. Next. Ini adalah clean water seperti Bapak Ibu lihat, kalau sebelah kiri atas ini adalah sumur yang kami baru bangun di NTT awal tahun ini ya. Yang di bawah ini adalah sistem. Jadi Bapak Ibu lihat, jadi ini adalah rumah kami perbaiki gentengnya supaya sehatnya bagus. Kemudian dialirkan ke sini kurang lebih ada 3.000 liter yang mereka bisa ambil airnya, difilter juga. Jadi ini adalah sistem kami kerjakan di Nias baru mulai tahun lalu, kurang lebih 35 keluarga yang memberikan ini. Dan seperti sebelah kanan mereka bisa ambil air, dan sebenarnya ini air siap minum Bapak Ibu ya. Saya Akalina. Oke, ini disaster relief. Jadi fokus disaster relief kami bukan lagi di medical, walaupun kami tetap selalu pertama datang itu tim medis karena itu diperlukan, tapi kami fokus bagaimana memberikan tenda, kasur, selimut, kemudian air bersih. Kami punya teknologinya, jadi kalau ada air, mata air kami bisa bikin itu bisa siap minum.
Kemudian di bawahnya juga itu lampu solar. Jadi kalau malam, kalau gempa, banjir, biasanya di sini nggak ada. Jadi kami fokus di situ, kami berikan lampu solar. Mereka bisa malamnya pakai, siangnya tinggal gantung, tidak usah pakai tenaga listrik colokan gitu ya, karena kan biasanya mati kalau gempa. Next. Ini adalah pendidikan. Jadi ini saya kasih lihat, ini adalah di Tanah Merah. Jadi kami PAUD-nya gratis, ada pendidikan komputer, kemudian PKBM, SD, SMP sampai SMA itu gratis Bapak Ibu. Next. Nah, saya memberikan data hanya 2 tahun Bapak Ibu, karena ini adalah data yang benar-benar ada di sistem kami, yang sudah diperiksa dan sudah diaudit. Ada 11.218 penerima manfaat dalam 2 tahun. Dan dari sistem ini Bapak Ibu bisa lihat 5.000 lebih. Ini adalah Cianjur, kalau Bapak Ibu tahu tahun lalu. Dan ya kadang-kadang kami juga membantu. Biasanya OBI itu hanya membantu secara nasional kalau bencana nasional. Tapi sekarang karena kami banyak network dengan di daerah-daerah, banyak volunteer, jadi kami segera tahu kalau ada banjir di mana kemarin itu di Kalimantan. Jadi kami ada volunteer yang bisa langsung mengerjakan, sehingga kami juga bantu yang kecil-kecil. Jadi total penerima manfaat kami 5.800 lebih. Medical, yaitu adalah change surgery tadi itu ya, operasi gratis plus dengan pemeriksaan kesehatan totalnya 3.000 lebih. Kalau harga relief ini adalah bantuan UMKM, bantuan pertanian, vocational training, dan juga tadi ada nutrition food yang kita kasih kepada anak-anak yang memang mengalami nutrition dan sarapan pagi gratis itu kurang lebih 1.700 lebih. Dan terakhir clean water penerima manfaatnya adalah 424 orang. Jadi total 11.000 lebih penerima manfaatnya. Next. Nah, ini adalah mitra utama kami. Jadi Yayasan Obor Berkat Indonesia, mitra utamanya adalah Yayasan Cahaya Bagi Negeri Indonesia atau CIDI Indonesia. Dan kemudian kedua adalah Operation Blessing International. Jadi kami terafiliasi dengan Operation Blessing International dari Amerika. Dan ada Angkasa Puru, PT Hanuri, kemudian Rumah Sakit Immanuel Bandung yang membantu kami menyediakan dokter, perawat, dan macam-macam ya. Terus kemudian Universitas Pelita Harapan yang bantu kami menyediakan guru-guru untuk Dinas dan juga di Tanah Merah. Dan terakhir ada beberapa sinode, tapi yang paling banyak bekerja dengan kami adalah sinode BNK Medias dan Gemit NTT. Nah, Pak Cahaya ini bilang ke saya, Bu, presentasi biar nanti banyak bos di sini, biar mereka juga bermitra di hobi. Maka saya keluarkan di sini. Kalau Bapak Ibu tertarik ingin menginvestasikan, saya bilang di sini investasi ya, karena ini masalah manusia. Jadi kalau Bapak Ibu ingin investasi, ada CSR perusahaannya, inilah alasannya kenapa harus bermitra dengan hobi. Pertama, kami pasti menghasilkan dampak positif dan terukur Bapak Ibu. Jadi setiap bantuan yang kami berikan UMKM pertanian kami ukur, ada KPI-nya, ada log frame-nya yang harus dipenuhi, dan semua itu tercatat secara digital. Ada laporannya setiap bulan dari penerima manfaat. Kemudian reputasi dan pengakuan terhadap Obor Berkat Indonesia sudah 25 tahun berdiri. Setengahnya ya Pak ya dari masyarakat teknik. Jadi kami punya reputasi dan pengakuan. Kemudian ada banyak ragam program sosial. Perusahaan Bapak Ibu suka pendidikan kami ada, suka bantuan UMKM kami ada. Kemudian transparansi dan akuntability. Kami setiap tahun pasti diaudit dari luar negeri dan dari dalam negeri, karena kami juga menerima bantuan dari luar. Jadi setiap tahun kami diaudit Bapak Ibu, dan dari dalam negeri juga demikian, karena ini adalah sebagai yayasan kami diharuskan, dan kami juga memberikan laporan setiap bulan, setiap setengah tahun, dan setiap tahun kami punya laporannya. Kemudian jaringan tentu kami berjejaring hampir di seluruh Indonesia, khusus untuk bantuan hobi atau UMKM dan pertanian, kemudian clean water dan lain-lain. Kami sekarang punya 78 PAUD yang bekerja sama kami, dan kami
mengakses dari lokasi-lokasi tersebut mana yang butuh air bersih, mana yang keluarga-keluarga mana yang butuh bantuan untuk livelihoodnya, yang mana yang butuh petani-petani yang karena COVID nggak punya modal lagi, atau petani-petani yang harus terima dari rentenir yang bunganya tinggi. Itu kami semua punya datanya dan kami bantu based on itu. Makanya saya berani bilang jaringan kami luar biasa dan sangat solid sekali. Next. Ini ya Bapak Ibu, kalau mau jadi mitra hobi, ini rekeningnya, next. Dan inilah kontak kami kalau Bapak Ibu bersedia menjadi mitra hobi. Ini adalah kontaknya kami. Di sini ada handphonenya, ada emailnya, ada IG dan Facebooknya juga. Kalau Bapak Ibu mau lihat IG kami Obat Berkat Indonesia, bisa segera masuk. Setiap hari kami pasti upload apa yang kami kerjakan, sedang kerjakan dan akan kerjakan, dan website kami www.obatberkat.com. Dan akhirnya saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Cahyadi dan keluarga yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa ada di sini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yeni, saya mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung. Ibu boleh tetap berada di atas panggung, karena tentunya ya sebagai bentuk kepedulian kami dan karena Yayasan Obat Berkat ya telah menjadi bagian dari PT Wisma Sarana Teknik. Dengan ini saya akan mengundang Ibu Irena untuk dapat memberikan cek secara simbolis kepada Yayasan Obat Berkat. Kami persilakan Ibu Irena. Kita saksikan bersama program CSR PT Wisma Sarana Teknik di hari jadinya ya 50 tahun kepada perwakilan dari Yayasan Obor Berkat. Baik, luar biasa, kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Ibu Neni, terima kasih banyak agar menjadi berkat untuk kita semua. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Ibu Irena, terima kasih sekali lagi.